Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Saya Sri Narantanango dan rekan saya J. Susan Ibrahim dan Jenab Latif Daniel. Pada hari ini kami akan melakukan praktek coaching tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Demikian perkenalan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan proses coaching di mana saya bertindak sebagai observer. Saya sebagai pengamat akan mengamati Ibu Jenab Latif Daniel akan melakukan proses coachingnya bersama coach. Namun sebelum proses coaching, kali ini saya akan melakukan pra-observasi kepada coach. Halo Bu Jenab, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa ya, alhamdulillah. Ibu melakukan proses coaching sebentar ini, kira-kira Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan kali ini yakni mengenai kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berkonten. Terus dari ketiga kompetensi itu yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan itu di mana? Saya akan mengembangkan pada kompetensi pertanyaan yang berkonten. Saya akan melatih kemampuan saya untuk menggali potensi yang dimiliki oleh presiden dan yang jadi itu saja ya Bu ya yang akan disampaikan hari ini. ya, Bisa dilanjutkan Bu dalam proses coachingnya. Baik, saya akan memanggil Baik. akan saya coach. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Melan hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Melan, hari ini kita akan mengambil waktu beberapa menit untuk melaksanakan coaching, dan proses coaching ini akan direkam sebagai pemenuhan tugas dalam demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3 yakni coaching supervisi akademik. Nah, dalam proses coaching hari ini, permasalahan apa yang akan dilakukan untuk coaching? Iya Bu, jadi alhamdulillah sekali kali ini Ibu mengadakan coaching untuk saya, karena memang ada yang harus saya ceritakan kepada Ibu, yakni di kelas saya itu ada siswa yang bermasalah Bu. Jadi topik dari pembicaraan kita pada hari ini adalah masalah yang angkat di kelas, ya, yakni siswa yang bermasalah. Nah, masalah apa yang ditimbulkan oleh siswa itu sehingga Ibu Melan mengangkat topik ini dalam proses coaching kita kali ini? Jadi siswa saya itu Bu sudah kelas 4, dan setelah saya melakukan proses pembelajaran beberapa bulan di kelas 4, ternyata dia belum bisa membaca Bu. Dan dalam beberapa bulan pada proses pembelajaran itu, dia tidak selalu memenuhi tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Itu masalahnya. Jadi sebagaimana yang Ibu Melan katakan, masalah yang ditimbulkan oleh siswa ini yakni tidak bisa membaca, kemudian tidak mengerjakan tugas, ya. Iya, Itu kejadiannya sudah lama atau baru? sudah lama Bu, semenjak dia duduk di kelas 4 dan saya melakukan beberapa bulan pada proses pembelajaran. Di situ saya temukan masalah anak tersebut, karena memang anak itu kelas biasa dia hanya diam terus dan kurang bergaul sama teman-temannya. Apakah sebelumnya Ibu sudah berkomunikasi dengan guru kelas 3? Ya, sekarang kan Ibu kelas 4. Nah, sebelumnya sudah berkomunikasi dengan perwakilan kelas 3 yang mengantarkan anak ini ke kelas 4. Iya, mengenai sikap anak ini. Iya, saya sudah berkomunikasi dengan guru kelas sebelumnya, dan memang di kelas 3 juga dia memang seperti itu masalahnya. Ya, dan Ibu sudah melakukan komunikasi dengan perwakilan sebelumnya yang menunjukkan potensi anak ini. Nah, sekarang tindakan apa yang Ibu laksanakan? Ya, setelah saya mengetahui permasalahan dari anak tersebut, saya melakukan beberapa tindakan. Tindakan awal, saya mengajak anak tersebut tersendiri di meja saya mengetes anak tersebut untuk membaca. Ternyata memang dia belum mengenal huruf.
ada beberapa huruf yang mungkin dia sudah kenal tapi dia lupa lagi. Nah, saya mengambil tindakan membelajarkan anak tersendiri, mengambil waktu luang setelah jam pulang saya belajarkan anak tersebut. Dan untuk tugas-tugas pemenuhan tugas-tugasnya ternyata dia mengakui bahwa di rumah memang tidak ada yang membantu dia dalam mengerjakan tugas. Jadi tindakan yang sudah Ibu Melani laksanakan, yakni mengajar anak ini tersendiri di waktu yang luang, kemudian menanyakan pada anak ini mengapa dia tidak mengerjakan tugas-tugas. Iya. Nah, setelah tindakan itu apa lagi Ibu Melani? Nah, setelah saya melakukan tindakan di kelas, melakukan tindakan di kelas atau di sekolah, saya juga melakukan tindakan dengan mengunjungi rumah anak tersebut, mencari tahu mengapa di rumah tidak ada yang membantu anak tersebut dalam mengerjakan tugas. Ternyata memang latar belakang orang tuanya juga tidak bisa membantu. Jadi Ibu Melani sudah melakukan home visit ya di rumahnya. Ya. Nah, dalam home visit ini apa yang Ibu komunikasikan dengan orang tua? Ya, jadi saya mengadakan home visit itu berkomunikasi langsung dengan orang tua, mengatakan permasalahan yang dialami anak tersebut di kelas, yang mana dia tidak bisa membaca, kemudian tidak memenuhi tugas dari memberikan ke sekolah, dan saya mau meminta kerjasama dari orang tua untuk bagaimana mengatasi masalah ini. Bagaimana respon orang tua terhadap tindakan yang Ibu Melani lakukan di home visit ini? Alhamdulillah orang tua merespon baik karena memang mereka sangat berharap penuh kepada guru dalam mengatasi permasalahan anak tersebut. Sangat luar biasa ya apa yang Ibu Melani lakukan. Nah, rencana apa yang akan Ibu kembangkan untuk mengembangkan anak ini supaya dia bisa membaca, kemudian bisa melaksanakan mengerjakan tugas. Nah, jadi rencana yang akan saya lakukan, saya tetap akan membimbing terus anak tersebut. Saya akan membimbing dia dalam belajar, kemudian saya akan memantau terus jika ada tugas-tugas yang diberikan dari sekolah, saya akan memantau terus. Dan juga tak lupa saya memohon kerjasama dari orang tua anak tersebut, walaupun hanya dengan mengingatkan bahwa anak tersebut punya tugas. Baik, jadi rencana Ibu akan membimbing anak ini belajar, kemudian memantau terus perkembangan dari anak ini, dan terus membangun komunikasi dengan orang tua. Ya, jadi sangat luar biasa bagi sekali Bu. Saya berharap agar rencana ini bisa berjalan dengan lancar, insya Allah. Nah, dari coaching yang kita laksanakan hari ini, apa yang bisa Ibu Melani dapatkan? Alhamdulillah setelah melakukan coaching bersama Ibu dan saya sudah bisa berbagi permasalahan saya di kelas, saya sudah bisa mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi di kelas. Jadi Ibu Melani sudah merasa lega, ya. Solusi daripada permasalahan. Ya. Jadi saya berharap agar apa yang Ibu Melani rencanakan pada anak ini bisa berjalan dengan lancar dan anak ini dapat kembali menjadi anak yang punya prestasi. Nah, komitmen Ibu dari coaching kali ini, komitmen saya dari coaching kali ini, saya akan terus memantau anak tersebut, membimbing tersebut, karena setelah coaching ini saya merasa lega bahwa tindakan saya memang tindakan benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi komitmennya Ibu tetap memantau dan membimbing anak ini ya. Saya sangat mengapresiasi apa yang Ibu Melani lakukan, dan insya Allah apa yang Ibu Melani harapkan akan terwujud. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu Melani pada hari ini, dan mudah-mudahan anak itu bisa menjadi anak yang berprestasi. Amin. Terima Ya, kasih Bu. Ya, jadi terima kasih. Saya pamit Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bu Jena. Sudah selesai ya proses Ya, coachingnya.
Alhamdulillah, saya lihat tadi sudah berjalan dengan sangat baik. Indikator apa yang sudah tercapai tadi Ya. menurut Ibu Jen? Jadi alhamdulillah Bu, indikator yang sudah tercapai itu berdasarkan hal kita, jadi kesemuanya sudah tercapai. Namun di sini saya masih perlu latihan lagi, terutama untuk membangun. Jadi akan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dan coach. Jadi seperti itu. Baik, jadi sesuai dengan yang saya sudah perhatikan tadi, Ya. di alur percakapan tadi bersama Koci, Ya, Ibu Diana sudah cukup ya, terlatih untuk melaksanakan proses coaching ke depannya. Karena alur ceritanya sudah berjalan dengan sesuai. Ya. Kemudian kompetensi coachingnya, saya lihat tadi ada bagaimana caranya Ibu menjalin relasi hubungan Ya. yang baik sehingga tidak nampak Ibu sebagai orang yang lebih tahu, tapi Ya, Ibu ya. menggali ya, ya, apa yang potensi dari si coach. ya, ya. Baik, saya rasa itu saja. Nanti hasil observasi saya akan saya serahkan ke Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sebagai observer akan mengamati praktik coaching yang akan dilaksanakan oleh rekan saya, yaitu Ibu Zain. Dan sebelum melakukan proses coach, saya akan melakukan pra-observasi terhadap coach. Halo Ibu Zain, Halo Bu Melan. apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah ya, dan semangat ya. Semangat. Karena hari ini Ibu Zain akan melaksanakan praktek coaching ya. Iya. Jadi di praktek coaching itu saya akan mendiskusikan beberapa yang harus Ibu perhatikan dalam melaksanakan praktek coaching pada hari ini ya. Baik. Jadi di sini Ibu harus memperhatikan prinsip coaching, itu pertama kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum Ibu melaksanakan praktik coaching pada hari ini, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu terkait dengan bagaimana saya bisa menggali lebih dalam lagi dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga saya bisa lebih menggali potensi dari coach saya. Bagus sekali ya. Jadi Ibu tadi sudah mengatakan potensi coaching yang ingin Ibu kembangkan pada praktik kali ini. Iya. Nah, di bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Iya, dari ketiga aspek kompetensi itu saya lebih spesifiknya itu pada membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee supaya coachee-nya itu bisa lebih terbuka sehingga coachee-nya bisa mengambil kesimpulan dari proses coaching hari ini. Ya. Jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu ingin kembangkan itu seperti apa? Kalau indikatornya Bu, kalau saya bagaimana coaching-nya itu bisa merasa apa yang diharapkan hari ini bisa mendapatkan hasil. Dan hari ini Ibu Zain akan melaksanakan praktik Iya. coaching. Dan saya akan mengamati bagaimana Ibu Zain melaksanakan praktik tersebut. Jadi semoga hari ini akan berjalan dengan lancar ya Bu Zain. Iya. Ayo, Terima silakan. kasih Bu. Ya. Saya akan panggil coach saya Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Jena? Alhamdulillah Bu, luar biasa. Alhamdulillah baik ya. Ya, ya, Baik, terima kasih loh sudah mau datang pada hari ini. ya Bu. Oh ya Bu Jena, hari ini kan kita mau coaching. Ya, Ya, 10 sampai 15 menit lah Bu Jena. ya, ya. Dan pada coaching kali ini kegiatan coaching kita ini akan direkam. Ya. Namun hanya untuk pemenuhan program yang Iya. kita jalankan. Dan ini baik Bu Jenab. Apa yang mau Ibu Jenab omongin pada hari ini? Ya. Jadi saya ada permasalahan di kelas Bu. Dan permasalahan ini ditumbuhkan oleh salah seorang siswa saya.
Dimana dalam 2 bulan terakhir ini siswa saya itu datang ke sekolah, tapi dia tidak masuk kelas dan tidak belajar. Dia hanya di kelas saja. Jadi itu yang menjadi permasalahan saya. Ini saya 2 bulan siswanya tidak masuk kelas ya Bu ya? Iya. Lalu tujuan Ibu untuk coaching hari ini kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari hasil coaching kita kali ini? Saya ingin mendapatkan solusi daripada masalah yang saya hadapi. Dari masalah yang tadi 2 bulan ada siswa yang 2 bulan tidak masuk kelas lagi. Iya. Apa yang menyebabkan siswanya tidak masuk kelas, Bu? Yang saya lihat Bu, dia kan awalnya itu dia kan masuk di kelas, tapi nanti setelah 2 bulan ini dia memang tidak masuk kelas. Pada awalnya itu dia hanya minta izin membantu orang tua. Kan anak ini biasanya membantu orang tua, misalnya orang tuanya berkebun, jadi dia minta izin sama saya 1 hari Menolong orang Iya. tuanya. Jadi saya izinkan Bu. Iya. Nah setelah itu dia datang. Ibu memberikan izin berapa hari itu? Biasa saya izinkan itu hanya 1 hari atau 2 hari. Oh, 1 hari, paling lama 2 hari ya Bu ya? Iya. Jadi setelah itu dia masuk sekolah. Nah tiba-tiba saja dia sudah tidak mau belajar. Dia datang di sekolah tapi dia hanya misalnya dia ke kelas 1 atau di kelas 2. Oh, jadi dia tidak masuk di kelas, Iya. tidak mau belajar lagi. Iya. Motivasi belajarnya itu Iya, menurun ya Bu ya? Iya. Ketika dia tidak belajar itu apa yang Ibu lakukan? Saya sudah mengundang anak ini dan memberikan pembinaan padanya. Saya menanyakan pada anak ini apakah dia bermasalah dengan saya atau ada yang dia tidak sukai dari saya. Jadi itu saya ingin agar anak ini terbuka. Jadi saya ingin agar anak ini mengungkapkan yang sebenarnya, apakah dia memang tidak suka pembelajaran saya. Namun baik Bu, Pembinaan yang Ibu lakukan kepada siswa itu secara pribadi atau di hadapan teman-temannya atau gimana tuh? secara pribadi. Jadi saya mengambil waktu ketika saya lihat anak ini hanya di kelas, jadi saya panggil ketika istirahat. Jadi saya memberikan pembinaan tersendiri dengan saya berbicara dari hati ke hati apa yang dia rasakan. Baik, jadi Ibu Iya. sudah melakukan pembinaan ya secara pribadi dengan anak tersebut. Lalu apa lagi kira-kira yang bisa Ibu lakukan agar anak itu bisa termotivasi lagi untuk belajar di kelas? Saya sudah mengundang orang tuanya, Bu. Saya sudah memberikan undangan pada orang tuanya baik tulisan ataupun tulisan. Namun sampai saat ini tidak ada respon dari orang tua tidak datang di sekolah. Jadi sudah kerjasama Iya. sama orang tua ya, Iya. cuman orang tuanya saja yang belum ada Iya. respon. Itu sudah berapa bulan Bu Ibu melakukan itu? Sudah berapa kali memanggil orang tua? Sudah 3 kali, Bu. Sudah 3 kali saya. Dalam waktu berapa waktu lama? Ini sudah sebulan dia tidak masuk, saya sudah berikan surat. Kemudian 1 minggu lagi berikutnya tetap tidak ada respon. Yang kedua sampai yang ketiga ini sudah 2 bulan. Jadi sudah berjalan 2 bulan ini, Ibu Jenab sudah memberikan surat Iya. 3 kali ya Bu? Iya. Menurut Bu Jenab, apa lagi yang mungkin bisa Ibu Jenab lakukan untuk bisa memotivasi anak itu bisa belajar lagi di kelas, aktif kembali seperti dulu? Jadi saya sudah membangun komunikasi dengan rekan-rekan sejawat saya, terutama itu. Oh iya, Perwalian. bagus itu Bu Iya. ya, sambil kerjasama Iya. dengan teman-teman guru yang lain. Terutama perwalian kelas 1 dan 2. Jadi dia kan lebih suka dengan anak-anak yang di situ. Makanya saya sudah konfirmasi dengan guru-guru dengan perwalian kelas 1 dan 2, apabila ada anak saya itu yang masuk di situ, jadi dibiarkan saja. Jadi sudah Iya. dilakukan itu ya, Iya, Bu iya. ya. Berkolaborasi dengan teman-teman, kalau dengan atasan Ibu bagaimana? Ya, dan saya juga sudah melaporkan hal ini pada kepala sekolah dan guru juga sudah melakukan pembinaan pada anak ini. Tentunya anak ini Masih ngeyel. tidak ada perubahan, jadi hanya seperti itu. Jadi saya hanya membiarkan anak ini berada di kelas lain, mana yang dia suka.
namun di situ dia tetap belajar. Jadi saya membaca ini, saya menangkap semua kayak sudah maksimal ya dilakukan. Namun menurut Ibu Jenab, apalagi yang mungkin bisa dilakukan? Rencananya yang akan Ibu lakukan untuk bisa memaksimalkan usaha Ibu di samping yang telah Ibu lakukan tadi? Iya. Saya akan mengadakan home visit. Karena orang tuanya kan saya sudah undang. Sebelumnya belum sudah melakukan home visit atau belum? Oh iya, jadi saya hanya mengadakan memberikan undangan secara lisan pada anaknya juga. Kebetulan anaknya ini ada 2 di sekolah, jadi ada yang kelas 6 dan ada yang kelas 5. Jadi saya sudah sampaikan pada adiknya dari si anak yang bermasalah ini. Kemudian saya sudah berikan undangan secara tertulis. Jadi insya Allah rencananya saya akan mengadakan home visit untuk memantau langsung apa sebenarnya yang terjadi. Iya, jadi Ibu Jenab akan turun langsung ya ke rumahnya mungkin untuk melakukan home visit. Kapan tuh Bu akan dilakukan? Dalam waktu dekat ini Bu. Iya, harus dalam waktu dekat ya Bu ya. Jadi tidak bisa menunda-nunda lagi ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi rencananya akan melakukan home visit ke depan, tapi akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Ada lagi kira-kira yang mungkin bisa dilakukan selain home visit sama murid tersebut? Saya tetap berusaha untuk memfasilitasi anak ini belajar walaupun dia belajarnya di kelas lain. Jadi dalam hal apa itu Bu? Ibu memberikan fasilitas kepada anak? Biasanya kan anak ini senangnya itu dengan HP. Jadi saya akan mengirimkan video-video pembelajaran yang bisa ia tonton. Oh, jadi mungkin juga terkait dengan cara belajarnya Bu ya. Iya, Ibu mungkin bisa mempelajari gaya belajar anak, lebih menggali potensinya seperti itu ya Bu ya. Oke Bu Jenab, Ibu sudah melakukan tadi banyak hal dan sudah memiliki rencana akan melakukan home visit, memfasilitasi lebih lagi ya. Nah, kita sudah berada di penghujung sesi ini Bu Jenab. Apa yang bisa Ibu Jenab simpulkan dari percakapan kita kali ini? Jadi yang dapat saya simpulkan dari percakapan ini, saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang, di mana saya harus mengadakan home visit pada anak ini untuk mengetahui lebih dekat apa yang terjadi dengan anak ini, kemudian memberikan fasilitas belajar dengan memperhatikan gaya belajar yang dimiliki oleh anak ini. Oke, baik, bagus sekali ya Bu Jenab ya. Saya berharap semoga apa yang sudah Ibu rencanakan ini bisa segera terlaksana dengan baik, dan anaknya mungkin bisa kembali aktif seperti dulu. Saya rasa itu saja ya Bu Jenab ya. Mungkin minggu depan kita bisa menjadwalkan kembali. Saya ingin tahu bagaimana ceritanya hasil yang Ibu Jenab dapatkan. Ya, nanti kita bisa atur jadwal kembali. Oke Bu Jenab, terima kasih ya sudah meluangkan waktu. Iya Bu, sama-sama Bu. Mari Bu. Ya, saya pamit dulu Bu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Zain, luar biasa sekali ya proses praktik coaching hari ini. Iya Bu. Alhamdulillah dari pengamatan saya tadi, Ibu Zain sudah mampu menggali permasalahan yang dihadapi oleh coaching tadi. Nah, dari praktik coaching yang telah Ibu Zain laksanakan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin lebih dikembangkan? Atau apakah menurut Ibu Zain semua kompetensi inti coaching itu sudah terlaksana baik atau bagaimana? Iya, kalau dari saya pribadi, saya sebisa mungkin menjalankan semaksimal mungkin prinsip coaching supaya coachingnya bisa berjalan dengan baik. Namun saya berharap bisa meningkatkan lagi apa yang ingin saya kembangkan dalam hal menggali pertanyaan berbobot kepada coach. Ya, luar biasa sekali ya Ibu Zain. Dari penilaian saya tadi juga, Ibu Zain sudah mampu, sudah bisa mengendalikan emosi, kemudian Ibu Zain suasananya sudah sangat menyenangkan.
Jadi Ibu Jenny tidak terlihat seperti orang yang sudah mengetahui segalanya, tapi bisa menggali semua permasalahan dan bisa mencari solusi ya tentang permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Nanti penilaiannya, observasinya nanti akan saya kirimkan kepada Ibu Jain. Alhamdulillah hari ini saya dapat sangat bisa mengamati hal yang sangat luar biasa dari praktek coaching. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih ya atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zina Daniel. Pada pelaksanaan praktik coaching kali ini saya berperan sebagai observer dan coach saya adalah Ibu Sri Melan. Sebelum melakukan praktek coaching ini, saya akan melaksanakan pra-observasi dengan coach. Assalamualaikum Ibu Melan. Waalaikumsalam Bu Jenab. Bagaimana kabarnya Bu Melan? Alhamdulillah baik Bu. Jadi hari ini Bu Melan akan melaksanakan praktek coachingnya. Iya Bu. Dari praktek coaching yang Ibu harapkan, Ibu laksanakan kali ini, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Ya, jadi hari ini saya akan melaksanakan praktik coaching bersama coach saya. Jadi dari praktik ini saya akan melaksanakan coaching berdasarkan alur Tirta ya Bu. Dan kompetensi intinya yang saya akan kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Jadi membuat pertanyaan berbobot ya dengan kehadiran dan mendengarkan aktif. Jadi saya berharap agar pelaksanaan coaching kali ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, sebelumnya indikator apa yang akan Ibu capai pada pelaksanaan coaching kali ini? Jadi indikator yang akan saya capai yaitu saya akan menggali permasalahan dari coach saya sebentar, dan di situ saya akan lebih mempermantap lagi kompetensi inti saya yang akan kembangkan yaitu tentang membuat pertanyaan. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Mari silakan duduk. Iya, terima kasih. Terima kasih ya Bu Jen sudah menyempatkan waktu untuk datang Iya, sama-sama sini. Bu. Jadi di sini kita akan melakukan praktik coaching untuk beberapa menit ke depan. Jadi praktik ini akan direkam sebagai pemenuhan program kami ya di CGP Angkatan 7. Jadi di sini kita akan melakukan praktik coaching modul 2.3 tentang supervisi akademik. Nah, di sini apa yang akan Ibu Jane bicarakan pada kesempatan ini? Pada kali ini Ibu Jane akan menceritakan apa? Iya Bu, saya alhamdulillah sekali hari ini dapat kesempatan bisa bertemu langsung dan melakukan coaching dengan Ibu, karena saya masih ada sedikit permasalahan dengan bagaimana saya bisa membagi waktu saya antara pekerjaan di rumah, pekerjaan di sekolah, dan ditambah lagi dengan pekerjaan-pekerjaan lain seperti program guru penggerak ini. Jadi Bu Jane mengalami permasalahan tentang membagi waktu ya. Iya Bu, saya sering lalai. Di coaching kali ini Bu, apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita setelah ini? Di akhir coaching nanti saya pengennya Bu, nanti saya bisa dapat gambaran solusi bagaimana saya seharusnya bisa membagi waktu agar pekerjaan yang saya lakukan itu bisa lebih efektif, bisa lebih efisien. Jadi di sini Ibu Jane ingin sama-sama kita mencari solusi ya tentang permasalahan yang Ibu Jane telah alami. Iya Bu. Nah, dari permasalahan itu apakah sudah ada beberapa tindakan yang Ibu Jane laksanakan untuk mengatasi permasalahan yang Ibu Jane alami? Saya sudah melakukan pembagian waktu Bu antara tugas sekolah, tugas di rumah saya sebagai ibu rumah tangga, ditambah lagi sekarang kita ada program guru penggerak, saya sebagai calon guru penggerak juga.
kemarin-kemarin itu Bu, awalnya aman-aman saya melakukan tugasnya. Namun ketika saya mengikuti program guru penggerak ini agak sedikit menyita waktu, dan yang seharusnya saya lakukan itu adalah bagaimana saya bisa memaksimalkan waktu saya. Oh iya, jadi dari permasalahan Ibu Jane itu apakah berdampak pada keluarga Ibu Jane? Iya Bu. Bagaimana dengan keadaan keluarga Ibu Jane setelah Ibu Jane mendapatkan permasalahan tidak bisa lagi membagi waktu antara pekerjaan dan program ini? Ini sangat berdampak sekali Bu. Berdampak pada keluarga saya, di pekerjaan sekolah saya. Awal-awalnya saya itu merasa sangat tidak mampu. Awalnya saya sangat tidak mampu dalam membagi waktu saya antara pekerjaan rumah saya dan pekerjaan di sekolah saya. Terutama terkait dengan kondisi jarak rumah saya ke sekolah Bu. Jarak rumah saya ke sekolah ini kan cukup jauh Bu, bisa 1,5 jam Bu dari rumah ke sekolah, dan itu hari-hari. Kadang saya merasa kecapean sendiri, kadang stres sendiri Bu ketika sudah melakukan banyak hal, harus lagi menempuh jarak yang cukup jauh itu. Jadi ini saya kayak stres begitu Bu. Nah, Ibu Jane sudah berapa lama mengalami permasalahan ini? Belum lama sih Bu. Sebenarnya ini saya alami pada saat awal-awal program guru penggerak ini ya. Awal-awal program guru penggerak ini saya berpikir ini mah biasa saja, tapi ternyata setelah saya jalani harusnya saya bisa membagi waktu Bu. Namun kenyataannya kadang saya sering lalai dalam pembagian waktu. Nah, dari permasalahan itu yang sekarang yang sudah Ibu Jane alami, apakah Ibu Jane pernah berusaha merencanakan bagaimana mengatasi permasalahan ini? Iya, kemarin-kemarin saya sudah sempat melakukan pembagian waktu. Saya punya timetable sendiri. Saat kapan saya harus mengerjakan tugas sekolah, saat kapan harus mengerjakan tugas rumah saya, dan kapan saya harus bisa memaksimalkan waktu juga pada program guru penggerak ini. Namun kadang saya merasa lelah Bu, capek, saya stres karena kadang ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang tugasnya diberikan secara tiba-tiba. Akhirnya ketika saya menjadwalkan, hari ini harus kerjakan programnya guru penggerak, tiba-tiba saya dapat tugas dadakan dari sekolah. Rencana Ibu Jane sebenarnya sudah bagus, tapi apakah tidak ada rencana lain yang Ibu Jane akan laksanakan? Misalnya Ibu Jane mencari ART supaya bisa lebih mudah membantu, lebih meringankan beban Ibu Jane. Dalam waktu kemarin itu Bu, saya sempat berpikir seperti itu. Mungkin pekerjaan rumah saya mungkin ini agak sedikit keteteran Bu. Kadang pekerjaan rumah yang seharusnya saya lakukan itu kadang malah terabaikan dengan tugas-tugas saya sendiri. Rencana untuk mengambil asisten rumah tangga sudah saya lakukan, namun saya masih mencari untuk solusi. Bagaimana rencana Ibu Jane untuk mengatasi permasalahan yang ada di sekolah? Kalau di sekolah Bu, nanti insya Allah saya akan bisa mengkomunikasikan dengan teman-teman tentang beban tugas yang saya kerjakan. Mungkin bisa bekerja sama, saling berkolaborasi dengan teman-teman sejawat supaya bisa lebih memperingan pekerjaan kita sama-sama. Kemudian mungkin saya bisa
konfirmasi dengan kepala sekolah Bu ya, untuk bisa membagi tugas-tugas yang lain, karena ini kan di guru penggerak kita punya pekerjaan juga kan yang harus kita lakukan. Jadi saya berharap semoga saya bisa konfirmasi lewat kepala sekolah, tugas-tugas yang lain mungkin bisa dialihkan ke teman-teman guru yang lain. Ya, bagus ya Ibu Jane ya. Sangat luar biasa sekali apa yang rencana yang nanti akan Ibu Jane laksanakan untuk mengatasi permasalahan yang Ibu Jane alami sekarang ini. Jadi untuk Ibu Jane memang berkolaborasi dengan rekan sejawat juga itu sangat penting. Berkoordinasi dengan kepala sekolah juga itu sangat penting ya. Karena kalau tanpa mereka mungkin kita tidak bisa membagi waktu semaksimal mungkin. Kapan Ibu Jane bisa melaksanakan rencananya? Saya berencana ya dalam waktu dekat ini Bu, saya yang akan saya lakukan pertama ini saya akan koordinasi dulu dengan kepala sekolah saya tentang pembagian tugas. Saya akan berkoordinasi kembali dengan pembagian tugas yang saya terima, kemudian saya bisa melaksanakannya sama teman-teman. Dan insya Allah akan saya lakukan dalam waktu dekat ini, mungkin minggu-minggu ini Bu, supaya saya bisa melaksanakan program guru penggerak juga ini dengan maksimal. Iya. Secepatnya ya Ibu Jane, insya Allah Bu, pelaksanaan rencananya saya agar Ibu Jane bisa semaksimal mungkin menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga, sebagai guru, dan juga sebagai calon guru penggerak. Iya Bu. Alhamdulillah di pertemuan kita hari ini saya sudah bisa menggali masalah yang Ibu Jane alami ya. Dari praktik coaching yang kita telah laksanakan, apa yang Ibu Jane bisa simpulkan pada hari ini? Dari praktek coaching kali ini Bu, saya mendapatkan gambaran sesuatu bagaimana cara saya untuk bisa lebih efisien dalam menggunakan waktu saya untuk tidak lalai dengan waktu luang. Yang kemudian yang kedua, saya harus bisa lebih melibatkan teman-teman, kemudian lebih banyak berkoordinasi dengan kepala sekolah supaya apa yang saya lakukan ini bisa diketahui oleh kepala sekolah. Mungkin dari situ kepala sekolah bisa mencari solusi juga untuk saya dan untuk saya pribadi pertama. Iya, baik Ibu Jane, alhamdulillah ya hari ini kita telah melaksanakan praktek coaching. Semoga apa yang Ibu Jane dapatkan pada hari ini bisa membantu, bisa meringankan permasalahan yang Ibu Jane alami. Iya, baik Bu, terima kasih juga atas waktunya Bu. Terima kasih waktunya hari ini. Iya, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Guru Bergerak Indonesia Maju. Salam dan bahagia.